Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari pertambangan batubara dan masih sekitaran terkait juga dengan rilis kinerja di semester pertama 2023. Di mana pemirsa PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro mencatatkan penurunan kinerja di semester pertama 2023. Raihan laba dan pendapatan kompak turun di tengah volume penjualan naik 19% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau dengan kode saham ADRO, mencatatkan laba bersih sebesar 995,96 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama 2023. Angka tersebut turun 25,97% dibandingkan dengan periode sama di tahun 2022 yang menembus 1,34 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya laba bersih tersebut karena pendapatan bersih Adaro turun 1,75% year on year menjadi 3,47 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya di 3,54 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan turun di tengah volume penjualan batubara Adaro di semester pertama 2023 yang mencapai 32,62 juta ton atau naik 19% year on year. Penurunan harga jual rata-rata batubara 18% menjadi penyebab kenaikan volume jual tidak berdampak ke pendapatan perseroan. Selain itu, beban pokok pendapatan Adaro naik 34,09% menjadi 2,03 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 1,51 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara beban usaha juga ikut naik hingga 68,17% year on year dari 142,09 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama 2022 menjadi 240,63 juta dolar Amerika Serikat. Sementara total aset di semester pertama 2023 naik 11% di 9,73 miliar dolar Amerika Serikat dari 8,78 miliar dolar Amerika Serikat. Karena saldo kas naik 23% menjadi 2,76 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kas dan setara kas meliputi 28% dari total aset. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, dari perkembangan fundamental dari sisi teknikal untuk saham Adaro hari ini juga menarik untuk diperhatikan. Meskipun catatan kinerja mengalami penurunan secara dominan mulai dari pembukaan sesi pertama hingga beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, Adaro justru bergerak di zona hijau. Tadi mengalami penguatan di atas 1%, meskipun posisi saat ini penguatannya sudah mulai terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya untuk saham Adaro. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2.730, beberapa menit pasca pembukaan, Adaro mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh di level 2.780. Kemudian posisi ini tidak berlangsung lama, Adaro penguatannya mulai terbatas dan pada pukul 10 menyentuh di level 2.710. Penguatan kembali terjadi untuk saham Adaro pada pukul 11.30 hingga penutupan di sesi pertama siang tadi di 27.30 hingga 27.50. Namun di pembukaan sesi kedua, penguatan kembali terbatas dan hingga saat ini posisi Adaro di beberapa menit jelang penutupan lebih bergerak stagnan di 2.700. Dan tampaknya ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Level tertinggi intraday-nya ada di 2780. Langsung saja beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di perdagangan Januari, saham Adaro masih bergerak di atas 3.000-an, tepatnya di 3.590. Kemudian di perdagangan Februari, level 3.000-an jauh ditinggalkan dan berada di level 2.950 dan 2.900 dipertahankan sampai dengan perdagangan 2 Mei, pemirsa. Namun di 31 Mei ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah berada di level 2.030. Kemudian di perdagangan Juni, Juli, dan Agustus, Adaro mencoba bangkit di level 2.100 hingga 2.330 dan posisi saat ini sudah di 2.700-an. Pelemahan dalam saham Adaro juga terjadi hampir sama dengan pergerakan saham-saham pertambangan batubara lainnya di tengah dari pelemahan harga komoditas yang turun signifikan pasca invasi Rusia ke Ukraina. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator dari posisi price to earning ratio-nya masih cukup murah di kisaran 3,35 kali, PSR-nya di 0,84 kali, PBV-nya di 0,91 kali, dan PCFR-nya di 40,81 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.